action, let's go. trouble 찾으러. Secara historis, Indonesia adalah negara agraris, yang dimana sebagian besar masyarakat Indonesia paling banyak bekerja dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Petani merupakan pelaku utama dalam sektor pertanian, yang berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Melalui petani, kebutuhan pangan rumah tangga hingga bahan baku industri dapat terpenuhi dengan baik. Namun, petani sering sekali dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang rumit, dan tak jarang permasalahan tersebut justru menyebabkan kerugian yang besar bagi mereka. Seharusnya, mayoritas masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang makmur karena hasil pengelolaan produksi pertaniannya. Namun, yang lebih sering terdengar adalah kabar-kabar miris di kalangan masyarakat petani yang tidak mampu makan sehari 3 kali, tidak mampu menyekolahkan anaknya pada tingkat sekolah dasar, merasa stres karena sawah dan ladangnya diserang hama atau dilanda kekeringan. Karena itu, pembangunan pada sektor pertanian sangat perlu dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Dalam upaya untuk menjadikan sektor pertanian yang mampu menghadapi segala perubahan dan tantangan perkembangan zaman, maka diperlukan pembenahan pertanian di berbagai aspek. Petani sebagai salah satu sumber daya manusia pertanian, selama ini dinilai masih memiliki berbagai keterbatasan yang berujung pada rendahnya kualitas hidup. Sementara pada saat yang sama, masyarakat tani menghadapi banyak permasalahan terkait meningkatnya kebutuhan sebagai akibat konsekuensi logis kemajuan ilmu dan teknologi. Akibatnya, usaha tani di Indonesia masih didominasi oleh usaha tani keluarga skala kecil yang sangat lemah dalam berbagai bidang. Dengan kata lain, tidak dapat berkembang mandiri secara dinamis. Petani kecil sangat tergantung pada pola cuaca, irigasi, pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya. Selain itu, pada umumnya petani tidak memiliki modal biaya yang cukup untuk meningkatkan produksinya. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan termaksud kelompok tani. Pembangunan masyarakat pertanian sangat penting karena sektor pertanian memiliki sumber mata pencaharian bagi banyak orang. Selain itu, ada 4 aspek penting dalam masyarakat pertanian. Infrastruktur pertanian. Infrastruktur yang baik sangat penting dalam pembangunan masyarakat pertanian. Hal ini termasuk pembangunan jalan, irigasi, saluran air, penyimpanan dan distribusi hasil pertanian, serta akses ke pasar. Infrastruktur yang memadai dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi kerugian pasca panen. Yang kedua, peningkatan produksi pertanian. Pembangunan masyarakat pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian melalui penerapan teknologi pertanian yang modern dan berkelanjutan. Yang ketiga, diversifikasi pertanian. Pembangunan masyarakat pertanian juga mendorong diversifikasi pertanian, yaitu mengembangkan berbagai komoditas pertanian yang berbeda. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga dan cuaca, serta meningkatkan pendapatan petani. Yang terakhir, akses ke pasar. Salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat pertanian adalah meningkatkan akses petani ke pasar. Hal ini melibatkan pembangunan jaringan distribusi dan transportasi yang efisien, pembentukan koperasi petani, serta pengembangan pasar lokal, regional, dan internasional. Dengan akses yang lebih baik ke pasar, petani dapat memperoleh harga yang adil untuk produk mereka dan meningkatkan pendapatan mereka. Pembangunan masyarakat pertanian memiliki dampak negatif dan positif. Dampak positif dari pembangunan masyarakat pertanian yaitu: yang pertama, meningkatkan ketahanan pangan. Pembangunan masyarakat pertanian dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, sehingga memperkuat ketahanan pangan suatu negara. Dengan meningkatnya produksi pangan negara dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan menghadapi ancaman kelaparan dengan lebih baik.
Yang kedua, peningkatan pendapatan petani. Melalui pembangunan masyarakat pertanian, petani dapat mengadopsi teknologi pertanian modern dan efisien, meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian serta mengakses pasar yang lebih luas. Yang ketiga, diversifikasi dan inovasi pertanian. Pembangunan masyarakat pertanian mendorong diversifikasi pertanian, yaitu pengembangan berbagai komunitas pertanian yang berbeda. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif pembangunan masyarakat pertanian, yaitu kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. 1. Kerusakan lingkungan. Pembangunan masyarakat pertanian yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, penurunan kualitas tanah, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Penggunaan bahan kimia pertanian yang berlebihan dan praktik-praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan jangka panjang pertanian. 2. Ketimpangan sosial. Pembangunan masyarakat pertanian yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan sosial antara petani yang sukses dan mampu mengadopsi teknologi pertanian modern dengan petani yang kurang berkembang. Ketimpangan ini dapat menghasilkan kesenjangan pendapatan dan kesenjangan akses terhadap sumber daya. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러